Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semua, mahasiswa kita masih bisa dipertemukan kembali, masih bisa untuk melaksanakan perkuliahan kita yang pada kesempatan hari ini sudah masuk pada pertemuan ke-9 setelah ke pertemuan 8 kemarin kita UTS. Kemudian pertemuan ke-7 kita membahas rule of law. Kemudian pertemuan sebelumnya ke-6 kita membahas demokrasi, negara sistem pemerintahan, warga negara beserta hak dan kewajibannya. Maka di pertemuan ke-9 ini kita sudah masuk materi ke-9, sudah masuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, mahasiswa sekalian, berkaitan dengan hak asasi manusia, ini perlu kita pahami bersama bahwa setiap kita manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu dengan seperangkat hak yang harus kita jaga sebagai bagian dari amanah kita sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya konsep yang perlu kita pahami di sini, pertama, sebelum kita membahas tentang lebih dalam mengenai hak asasi manusia, hak asasi manusia ini diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan langsung memberikan. Tapi dalam pelaksanaannya di dunia, dalam pelaksanaannya, manusia memiliki peran serta untuk menjaga hak-hak tersebut. Nah, ini. Jadi ini adalah seperangkat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konsep orang yang beriman, maka hak asasi manusia ini pasti dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun sukunya, dan tidak peduli apapun warna kulit, bentuk rambut, dan segala macamnya. Selama kita meyakini bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka selama itu juga kita hak asasi manusia itu ada. Hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang atau setiap manusia. Itu konsep pertama yang harus kita pahamkan sebelum kita membahas tentang hak asasi manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, atau Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan hidup. Hidup kita yang berikan adalah Allah, Tuhan. Maka Tuhanlah, Allah lah yang berhak untuk mengambil hidup yang diberikan dari kita ini. Ketika ada manusia yang membunuh orang lain, maka itu adalah pelanggaran dari hak asasi manusia. Itu. Tuhan yang memberikan kita rezeki. Maka ketika selain Tuhan, selain Allah mengambil rezeki kita, maka itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini. Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, maka Allah dan Tuhanlah yang berhak untuk mengambilnya kembali. Itu konsep hak asasi manusia. Karena ini hak sifatnya asasi. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ketika kita meyakini sebagai orang beriman, meyakini adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga kita meyakini bahwa hak asasi manusia itu ada. Karena tidak mungkin ada hak asasi tanpa keyakinan tentang adanya Tuhan yang memberikan hidup, tentang keyakinan Tuhan atau Allah yang memberikan kita rezeki, tentang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat atas kehidupan yang kita jalani.
Itu konsep yang pertama harus kita pahamkan. Nah, sebelum kita yang kedua, sebelum kita membahas tentang hak asasi manusia, saya pengen memberikan kalian sebuah kasus yang kemarin viral, yaitu itu ada seseorang di Lombok, di Nusa Tenggara Timur, kalau tidak salah kemarin, yang apa namanya di Lombok Tengah, itu di Nusa Tenggara Timur, yang dia dibegal, ya, dirampas motornya, tapi karena dia melawan, dia mampu membunuh dua begal, begalnya jumlahnya 4 orang, dua dibunuh, duanya kabur, luka-luka. Ini kemarin sempat viral dan kemudian si korban yang berhasil membunuh begal tadi dijadikan tersangka oleh polisi di Lombok Tengah. Ini dijadikan tersangka dan sempat apa namanya di sel atau ditahan di Polsek Lombok Tengah. Ini apa namanya kasus kemarin yang viral. Nah, mari kita kaji bersama ini dalam konteks hak asasi manusia sebelum kita mendalami tentang hak materi setelah ini, materi-materinya. Bagaimana menurut kalian seperti ini? Ayo kita merenung sejenak. Nah, seseorang individu dibegal, ya, tapi karena memiliki kemampuan bela diri mungkin si korban begal ini kemudian melawan, mampu membunuh begal yang mengancam tadi, mengancam mau mengambil harta yang secara otomatis itu apa namanya mengancam nyawanya. Ini dalam kasus ini nih. Kemudian melawan, berhasil membunuh 2 orang begal dan melukai 2 begal lainnya. Kemudian dijadikan tersangka. Nah ini. Kasus ini sempat viral. Ya kemudian di media massa dan segala macam. Sampai akhirnya kemudian si korban ini yang berhasil membunuh begal tadi dibebaskan polisi. Dalam satu sisi, si korban itu membunuh. Tapi di sisi lain, si korban begal ini tadi, yang berhasil membunuh begal ini tadi, dia merasa terancam. Dia merasa terancam atas jiwa raganya dan harta bendanya. Nah ini. Nah, ini perlu kita pahami bersama sehingga kita tidak memberikan statement-statement yang apa namanya memberikan pembenaran terhadap sesuatu tanpa didasari oleh dasar yang jelas gitu. Ini. Nah ini pasti ketika banyak orang memiliki versi yang berbeda-beda di sini. Di versi yang satu, ini membunuh, ini kejahatan. Ya, walaupun dia mau dibegal, tapi kemudian karena dia membunuh si begal tadi, dia tetap kejahatan. Karena dia membunuh. Karena kata membunuhnya tadi. Ya. Tapi di sisi lain, ini konteks mempertahankan diri. Dalam konteks dia terancam. Gitu. Ini. Maka yang benar seperti apa, Pak? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Oke, dalam perkuliahan ini kita bahas. Oke. Pertama yang harus kita pahamkan ketika melihat kasus ini, si korban begal tapi malah berhasil membunuh si begal, yang harus kita pahami, ini konteks hak asasi manusia dulu. Ini. Apa yang menjadi hak asasi yang paling asasi dalam hidup kita? Ini. Selama kita tidak mengetahui apa konteksnya, maka ini yang harus kita pahami dulu. Dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi yang paling asasi dalam diri kita itu adalah hak mempertahankan diri. Tolong digarisbawahi, adalah hak mempertahankan diri. Ini. Jadi,
apapun boleh kita lakukan untuk mempertahankan diri, mempertahankan nyawa, mempertahankan ruh yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi ingat, hak asasi yang paling asasi adalah mempertahankan hidup, mempertahankan kehidupannya, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bukan semata-mata hanya hak untuk hidup saja. Beda pengertiannya. Nah, ini. Bukan hanya sekedar mempertahankan hidup saja. Ini. Bukan hanya hidup saja, bukan hak hidup, tapi mempertahankan hidup. Apapun boleh dilakukan untuk mempertahankan hidup seseorang sebagai bagian dari menjaga amanah atas ruh yang ada dalam diri kita, dalam raga kita, yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Pahami kata saya pelan-pelan. Saya tegaskan sekali lagi, hak asasi yang paling asasi adalah hak mempertahankan hidup. Apapun boleh dilakukan untuk mempertahankan hidup kita. Ini. Mungkin kalau saya ibaratkan dalam konteks keagamaan begini. Kita lapar, dalam keadaan yang sangat lapar. Ya, keadaan yang sangat lapar sekali. Tidak ada makanan, minuman, tidak ada makanan sama sekali, kita lapar. Kemudian ada ular atau babi. Yang dalam umat muslim mungkin itu adalah sesuatu yang haram. Itu. Ya. Tapi dengan kondisi kita yang kalau kita tidak memakan itu, memakan ular, hewan tadi, atau babi tadi, yang kalau kita tidak memakan hewan itu akan menyebabkan kita meninggal, ya, maka kita diperbolehkan. Itu menjadi sesuatu yang boleh untuk dimakan. Dalam konteks kalau kita tidak memakan itu, maka kita akan meninggal dunia. Dalam konteks ini berarti diperbolehkan melakukan sesuatu hal apapun itu yang dilarang dalam konteks mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup. Ini. Yang kalau kita tidak melakukan itu, hidup kita terancam. Hidup kita akan hilang. Nyawa kita akan hilang. Ini. Nah, kita kembali ke kasus ini. Si korban itu si korban ini nyawanya terancam. Nyawa, harta bendanya terancam. Maka ketika dia melakukan perlawanan dalam konteks mempertahankan diri, dalam konteks mempertahankan hidup dia, ya, maka secara hak asasi manusia itu diperbolehkan. Boleh. Ya. Nah, dalam kaidah hukum, maka si orang ini, korban ini tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena dia mempertahankan kehidupannya. Dia mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini. Dia tidak bisa. Secara hukum negara kemudian dia dipenjara karena membunuh seorang begal yang mengancam hidupnya, tidak bisa. Dia dipenjara. Ya. Karena secara kodrati dia mempertahankan nyawa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tidak bisa dia dipenjara. Kalau berbicara ini apakah dosa atau tidak, Pak, dalam kaidah agama, maka hal ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang punya kuasa atas dosa dan pahala itu Allah. Ini. Tapi dalam konteks hukum negara maka tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena dia mempertahankan hidup tadi, sebagai mempertahankan hak asasi yang paling asasi yang ada dalam dirinya. Ini. Maka kemudian muncul berbagai macam statement segala macam sampai akhirnya kepolisian membebaskan. Bahkan Kapolda Lampung, Irjen Polisi Hendro Sugiatno, itu kemudian memberikan statement, jangan takut melawan begal di Lampung. Kalau ada begal yang terbunuh oleh korban karena membela diri, tidak akan diproses hukum, malah akan diberi penghargaan. Ini statement Kapolda Lampung ini benar. Kenapa? Karena setiap korban yang kemudian melawan sehingga pelaku kejahatan itu terbunuh,
maka dia konteks mempertahankan diri, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka dia tidak bisa diproses secara hukum. Ini. Dan ini berlaku untuk kasus-kasus yang sifatnya mempertahankan hidup dan kehidupannya. Seorang gadis si A mau diperkosa. Ya. Mau diperkosa, kemudian dia punya kesempatan, ada batu atau pisau di sampingnya, atau kayu ada di sampingnya, dia melawan, mukul si pemerkosa sampai mati, sampai meninggal. Maka si gadis A tadi, atau si perempuan A tadi, itu tidak bisa diproses secara hukum. Kenapa? Karena dalam konteks ini, si gadis, si perempuan tadi, si A tadi, ini dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya. Karena kehormatan dalam dirinya itu bagian dari kehidupannya. Nah, kalau setiap korban pelaku kejahatan kemudian ditakut-takuti dengan ketika dia melawan, kemudian mampu melawan, terus kemudian jadi tersangka, ini akan memberikan kesempatan bagi kejahatan untuk semakin merajalela. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, ketika setiap orang diberikan kewenangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terancam, maka setiap pelaku kejahatan akan berpikir panjang. Karena ini bagian dari hak asasi yang dilindungi dalam hukum negara. Ini. Jadi misalnya kalian perempuan, ketika nauzubillah, misalnya kalian ada terdesak misalnya oleh pelaku kejahatan, pemerkosaan, pembunuhan atau segala macamnya, bunuh. Jangan ragu-ragu. Lawan. Punya kesempatan, punya kekuatan, lawan. Ya. Pertahankan apa yang menjadi hak asasi yang paling asasi dalam hidupanmu. Karena itu menjadi bagian dari hak yang dilindungi oleh negara. Sekali lagi, ketika ini dibiarkan, kalau kemarin kasusnya ini si korban yang membunuh begal tadi tetap ditahan, maka ini akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk semakin merajalela. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, maka orang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berpikir panjang. Berpikir panjang. Ini. Dengan demikian, ada peran serta masyarakat yang setiap masyarakat, individu dalam setiap masyarakat itu memiliki hak hidupnya, ya. Ketika mereka mempertahankan hidupnya, berarti sama saja dia memberikan peran serta dia dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Memberikan sama-sama ikut mencegah tindak atau perilaku kejahatan. Karena secara negara dia diberikan legalitas kewenangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, ini mahasiswa sekalian yang harus kalian pahami. Poin penting di sini dalam kasus ini adalah saya tegaskan tadi, hak asasi yang paling asasi dalam hidup kita ini adalah hak mempertahankan hidup. Tolong perhatikan itu. Jadi jangan berikan ruang bagi siapapun yang mengancam hidup kalian, yang mengancam nyawa kalian untuk bisa semena-mena, untuk bisa untuk melakukan apa yang bisa membuat nyawa kalian melayang. Lawan. Ketika kalian mulai kemampuan, ketika kalian mulai punya kesempatan. Ini. Ketika orang mau melakukan tindak kejahatan, memperkosa, pukul, jangan ragu-ragu. Gitu. Jangan kemudian karena takut, oh nanti saya jadi tersangka, biarin aja diperkosa. Kan konyol itu. Ini teman-teman semua. Ini semoga dalam kasus ini bisa membuka wawasan kita semua tentang hak asasi yang paling asasi. Ini. Dan kasus ini viral, teman-teman semua. Viralnya kasus ini juga semoga bisa menjadi peringatan bagi para pelaku tindak kejahatan atau orang-orang yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak-tindak kejahatan. Bahwa setiap orang yang akan menjadi target mereka itu tidak semuanya adalah orang lemah. Setiap orang ketika sudah kepepet, terdesak, kehidupannya terdesak, dia akan cenderung memiliki kekuatan yang bisa melawan apa saja. Hati-hati itu. Hati-hati. Seorang ibu, seorang bapak, seorang ayah akan memiliki kekuatan yang luar biasa
ketika nyawanya sendiri terdesak atau bahkan nyawa anaknya, apalagi nyawa anaknya terdesak, dia akan cenderung lebih lebih memiliki kekuatan yang lebih besar dari siapapun. Kenapa? Ada kewajiban, ada hak yang harus dilindungi dalam dirinya. Ini hati-hati, jangan memandang setiap orang itu lemah. Orang akan menjadi sangat kuat ketika haknya terancam. Apalagi berkaitan dengan hak hidup, nyawa. Itu. Nyawa dirinya sendiri atau orang-orang yang mereka kasihi. Dia kasihi. Seperti orang tua, istri, atau anak. Ini. Nah, ini sebagai pengantar intermezzo pembuka pada materi eh, kesempatan ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu apa sih hak asasi manusia? Nah, kita akan eh, ke materi, teman-teman semua. Pertama, kita belajar pengertian dulu. Kita pahami apa sih hak asasi manusia. Dulu ketika SMA atau bahkan sudah materi HAM sejak SMP pun sudah ada. Itu kita belajar tentang pengertian HAM. Ya, ada Tilaar itu menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang tanpa hal-hal itu tidak dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Betul. Tanpa hak asasi manusia, kita tidak dapat hidup layak sebagaimana manusia pada umumnya. Sebagaimana manusia yang apa namanya dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Oke. Hak hidup diberikan oleh Allah. Yang tanpa hak itu maka kita tidak bisa hidup layak. Bagaimana bisa hidup layak ketika hidup kita terancam? Nah, kan seperti itu konsepnya. Rezeki itu adalah hak prerogatif atau hak yang diberikan atau sesuatu yang diturunkan oleh Allah, menjadi kuasa Allah. Yang kemudian ketika rezeki itu hak rezeki itu terancam, maka kita juga tidak bisa hidup layak sebagaimana manusia. Ini dan segala macamnya. Kedua, ada pendapat Mustafa Kemal Pasha yang disebutkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dibawa sejak manusia sejak lahir, yang melekat pada esensialnya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Betul, tapi yang menjadi ganjalan dalam pengertian ini adalah kata-kata manusia sejak lahir. Sama halnya dengan pendapatnya Ghazali. Adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Nah, ini sejak lahir. Ya, berarti manusia yang belum lahir itu juga tidak memiliki HAM. Nah, itu pertanyaannya kan seperti itu. Selanjutnya. Oke, perlu saya ralat di sini bahwa hak-hak asasi itu yang diberikan oleh Allah itu, Tuhan itu ada sejak kita diberikan kehidupan oleh Allah. Karena itulah mengapa, karena hak asasi yang paling asasi itu adalah hak mempertahankan hidup. Sejak kita diberikan kehidupan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka sejak itulah kita memiliki hak dasar itu. Maka seorang bayi dalam kandungan pun, ketika dia sudah diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka sejak itulah orang itu memiliki hak asasi manusia. Lalu kapan? Ketika ditanya lebih detail lagi, kapan seseorang atau individu itu diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau dalam ajaran Islam, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2643, di situ disebutkan bahwa Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian menjadi segumpal daging. Alaqah. Dalam waktu yang sama, 40 hari juga. Kemudian menjadi 40 hari berupa nutfah. 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari juga berupa segumpal darah atau alaqah. Kemudian dalam waktu yang sama juga menjadi segumpal daging, mudghah. 40 hari nutfah,
40 hari alaqah, segumpal darah, dan 40 hari berupa mudghah, segumpal daging. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan 4 perkara, yaitu rizki, usia, amal perbuatan, dan celaka atau bahagianya. Oke. Kalau berpedoman pada hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam diberikan, seseorang manusia itu diberikan hak asasi berbarengan ketika dia ditiupkan ruh di dalamnya itu setelah 120 hari masa kandungan dalam perut ibunya. Dia sudah mempunyai hak asasi itu. Dia sudah mempunyai hak asasi. Nah, ini. Maka sejak itulah dia mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari orang tuanya. Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan gizi yang baik dan segala macamnya. Ini. Ini. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana ketika seorang bayi dalam kandungan sebelum berumur 120 hari, berarti boleh digugurkan dong? Gitu. Nah, ini berbeda pendapat ini. Ini udah urusan dalam hukum keluarga, walau saskiyah ini. Dalam hukum-hukum keluarga atau hukum-hukum Islam ini. Dalam fikih-fikih Islam ini. Nah, ini diserahkan pada orang-orang yang berkompeten. Ada beberapa ulama yang berpendapat, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, dan segala macamnya. Ini. Nah, ini itu menjadi kewenangan keilmuan keagamaan. Tapi dalam konteks hal ini, nah, kalau kita melihat dari konteks ajaran Islam seperti ini, maka 120 hari dalam kandungan ibunya, dia sudah mempunyai seperangkat hak itu. Sudah memiliki HAM. Jadi bukan hanya sejak lahir, tapi sejak dalam kandungan, sejak diberikan ruh, lebih tepatnya. Ini. Nah, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabat manusia. Jadi, dalam pengertian ini ditegaskan bahwa setiap hak asasi yang melekat dalam pribadi kita masing-masing itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh orang lain, oleh pemerintah, oleh negara, oleh hukum. Ini. Karena ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Oke, ini sekilas pengertian tentang hak asasi manusia. Yang pertama yang harus kita pahamkan, hak asasi manusia itu bukan lahir, bukan sejak lahir. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak orang itu diberikan kehidupan oleh Allah. Itu, diberikan kehidupan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka sejak itulah dia punya hak. Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Terlebih berkaitan dengan hak asasi yang paling asasi, yaitu hak mempertahankan hidup tadi. Ini. Baik. Selanjutnya, masalah sekalian, ada tiga pokok hakikat HAM yang harus kita pahami berkaitan dengan asasinya hak ini yang sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, tiga pokok hakikat yang harus kita pahami tentang hak asasi manusia itu, HAM atau hak asasi manusia ini tidak perlu diberikan, tidak perlu dibeli, dan tidak perlu dan diwarisi. Tidak bisa diwarisi. HAM adalah bagian dari martabat manusia, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang melekat otomatis. Melekat otomatis. Bukan berarti orang yang tidak mampu, kemudian orang yang tidak mampu mempunyai anak, nah anaknya perlu diberikan HAM, enggak? Atau anaknya memiliki hak yang berbeda dengan orang-orang yang kaya, enggak? Hak asasi seorang anak dari keluarga
yang tidak mampu atau keluarga kaya, keluarga dari orang-orang itu sama. Karena ini yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tidak perlu diberikan, tidak perlu dibeli, ataupun tidak perlu diwarisi. Otomatis. Karena Tuhan yang Maha Kuasa yang langsung memberikan. Ini otomatis, tidak perlu diberi, tidak perlu dibeli, tidak perlu diwarisi. Nah ini kalau bisa dibeli atau diwarisi, wah bahaya juga, gitu. Ya, orang bisa membeli kehidupan orang lain supaya berumur panjang. Seorang ibu yang kemudian mau diwariskan kehidupannya kan nggak bisa. Umur kehidupannya diwariskan kan nggak bisa. Atau diberikan nggak bisa. Dia otomatis melekat. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pendidikan, politik, atau asal-usul sosial budayanya. Jadi ini universal. Universal, berlaku untuk semua orang. Baik laki-laki atau perempuan punya hak asasi. Punya hak. Baik orang Jawa, orang Lampung, atau orang-orang Eropa, orang Asia, orang Afrika, orang Amerika juga memiliki hak yang sama. Orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, baik itu dalam konteks agama, beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, juga memiliki hak yang sama. Selama dia meyakini adanya zat yang maha tinggi, maha segala-galanya, maka dia memiliki hak asasi manusia tadi. Ini berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk Islam saja, bukan hanya untuk Katolik saja, Hindu, Buddha saja, enggak. Tapi untuk semuanya. Ini. Yang terakhir, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak asasi orang lain, atau mengancam hak asasi orang lain, atau mengambil hak asasi orang lain. Ini. Jadi ini sifatnya individu, transendental HAM ini. Tapi manusia ikut mempertahankan, ikut menegakkan hak asasi ini dalam rangka untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak orang lain. Ini. Karena hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan secara tunai. Sifatnya akumulatif, dosa pahala tadi, banyak dosa masuk neraka, banyak pahala masuk surga. Ini. Hukum Tuhan sifatnya akumulatif. Ini. Tidak secara cash diberikan. Maka setiap manusia ikut menegakkan, ikut menghormati. Diminta untuk ikut menegakkan, untuk menghormati. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hak asasi tadi. Menjaga tatanan hak asasi yang dimiliki setiap individu tadi. Ini 3 konsep atau 3 pokok hakikat tentang hak asasi manusia. Oke, dalam konteks bernegara atau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia. Kalau itu konteksnya di Indonesia, atau secara universal, hak manusia sebagai warga negara, hak manusia sebagai makhluk Tuhan, hak manusia sebagai makhluk sosial, hak manusia sebagai makhluk pribadi, dari sewenang-wenangnya aparat negara atau dari sewenang-wenangnya orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan yang lebih, dari sewenang-wenangnya aparat negara, dan mendorong tumbuh kembangnya pribadi sebagai manusia yang makhluk multidimensi. Ya. Multidimensi itu manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk individu. Di multidimensi manusia ini. Nah, setiap dimensi manusia, baik itu sebagai politik, individu, atau sosial, itu kan mempunyai haknya asasinya. Itulah yang harus dilindungi. Itulah tujuan dari penegakan dan melaksanakan HAM yang dilakukan oleh negara. Untuk mempertahankan hak manusia sebagai individu, politik, sosial tadi. Supaya tidak terzolimi, supaya tidak terganggu dengan sewenang-wenangnya orang lain atau sewenang-wenangnya aparatur negara. Nah, ini tujuan HAM. Oke.
Nah, selanjutnya, mahasiswa sekalian, ini latar belakang munculnya HAM. Sebelumnya, konteks hak asasi manusia itu tidak populer. Ya, tidak populer ketika masa-masa zaman-zaman apa namanya zaman-zaman dulu lah, ketika sebelum sebelum masa-masa resonance, gitu, sebelum masa-masa perubahan, gitu, sebelum masa-masa modern, era-era modern. Ya, HAM itu mulai mulai muncul, konteks penegakan atau penghormatan hak asasi manusia itu mulai muncul ketika sudah mulainya muncul tindakan-tindakan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kezaliman, perbudakan sebagai akibat dari penjajahan. Jadi ketika ketika masa-masa uh, sebelum munculnya penjajahan, HAM ini tidak populer. Tapi ketika sudah muncul perbudakan, penjajahan, kezaliman, kemudian seorang apa dalam suatu kerajaan, seorang raja bertindak semena-mena, zalim kepada masyarakatnya. Nah, sejak itulah muncul konteks hak asasi manusia. Jadi, konteks muncul ke hak asasi manusia. Jadi, perbudakan ketika seseorang yang kemudian kuasa atas hidupnya itu dibeli oleh orang lain. Penjajahan, kolonialisme. Nah, sejak itulah, sejak muncul ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kezaliman, perbudakan, dan penjajahan tadi, muncullah inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sendiri. Nah, sama-sama makan nasi, sama-sama membutuhkan air untuk minum, sama-sama merasakan haus, sama-sama merasakan lapar. Tapi kok memiliki derajat yang berbeda haknya. Sama-sama memiliki kehidupan, tapi kok memiliki kesewenang-wenangan, memiliki derajat yang berbeda, sehingga mempunyai kuasa untuk melakukan kesewenang-wenangan. Nah, itulah kemudian orang mulai berpikir, oh, bahwa manusia itu diciptakan sama, sama, diciptakan sama. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya ketika diciptakan sama, diciptakan oleh Tuhan, ya, maka memiliki hak yang sama, memiliki memiliki kewenangan yang sama sebagai khalifah di muka bumi dalam Islam, memiliki kewenangan yang sama. Nah, ini yang menjadi apa namanya latar belakang munculnya HAM. Jadi latar belakang munculnya HAM itu adalah munculnya ketidakadilan, baik itu dilakukan oleh pemimpin, raja, atau apapun itu, perbudakan dan penjajahan. Ini. Kemudian perkembangan pengakuan hak asasi manusia. Ini pada masa sejarah. Pada masa sejarah itu dimulai ketika perjuangan tercatat itu dalam pergerakan dalam sejarah itu ketika perjuangan Nabi Musa membebaskan umat Yahudi dari perbudakannya Firaun. Itu kira-kira tahun 6000 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi itu budak dulu. Ini. Budak yang orang-orang Yahudi itu budaknya Firaun yang kemudian Nabi Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan para budak-budak Firaun ini. Ya, kemudian mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mendiami suatu tempat yang sering disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Ya, kemudian ditinggal Nabi Musa alaihissalam untuk melaksanakan tugas dari Allah yang lain. Lalu kemudian mereka apa namanya kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam itu mayoritas Yahudi, budak mereka dulu itu. Budaknya Firaun yang mungkin kalau tidak diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak diperintahkan Allah, mereka tetap menjadi budak sampai saat ini. Yang kedua, tahun 2000 sebelum Masehi ketika Raja Hammurabi di Babilonia memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Yang berlaku dulu hukum Hammurabi. Kalau mencuri potong tangan, membunuh maka hukumannya adalah hukuman mati, segala macamnya itu. Ini. Kemudian perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika zaman jahiliyah, orang-orang ketika zaman jahiliyah punya bayi anak perempuan itu dikubur hidup-hidup.
ketika punya anak wanita, perempuan wanita itu cuma dijadikan sebagai sebagai pemuas nafsu misalnya. Jadi zaman jahiliyah itu luar biasa kehidupan manusia itu dari apa namanya penghormatan, kemudian apa pengakuan atas hak asasinya sangat minim sekali. Dengan Nabi Muhammad SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan penyadaran bagi orang-orang yang di pada zaman itu di Arab itu. Kemudian Socrates dan Plato, filsuf Yunani yang mengajarkan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, untuk mencegah penindasan-penindasan penguasa. Nah, ini ketika masa sejarah perkembangan pengakuan HAM. Nah, ini. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah perkembangan HAM di Inggris. Ini. Inggris itu menjadi salah satu sejarah yang perlu dicatat dalam apa namanya pergerakan perkembangan hak asasi manusia itu karena Inggris adalah apa namanya negara yang cenderung mempelopori penegakan HAM secara universal. Ya, diawali pada tahun 1215 itu munculnya Piagam Magna Carta atau Piagam Agung yang membatasi kekuasaan raja di Inggris yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan. Jadi dulu ada raja namanya Raja John. Raja John ini cenderung untuk bertindak sewenang-wenang, memberikan pajak yang tinggi pada kaum bangsawan, kemudian memberi apa namanya menindas rakyat untuk mendapatkan upeti atau pajak yang tinggi. Nah, Piagam Magna Carta ini kemudian piagam yang dibuat sebagai kesepakatan pihak kerajaan terhadap masyarakat saat itu untuk membatasi kekuasaan seorang raja. Kemudian perkembangannya tahun 1628 kekuasaan ada namanya Petition of Right yang berisi apa namanya tentang hak rakyat beserta jaminannya. Nah, ini berkaitan dengan pajak, pungutan pajak, kemudian apa namanya berkaitan dengan apa namanya pemaksaan. Nah, dulu kan setiap tentara itu harus diberikan atau apa namanya setiap rumah itu harus menghidupi seorang tentara dulu seperti itu kira-kira. Maka ada warga yang tidak dipaksakan untuk menghidupi tentara kerajaan oleh keluarga dalam rumah itu. Gitu. Kemudian ada tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Gitu. Jadi tidak ada perilaku-perilaku militer yang dilaksanakan seorang prajurit atau tentara kerajaan dalam konteks negara yang damai, dalam konteks keadaan yang damai. Tapi ketika keadaan perang maka kekuatan-kekuatan militer baru boleh dilaksanakan. Nah, ini adalah Petition of Right. Kemudian 1679 muncul Habeas Corpus Act yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Jadi seseorang itu tidak boleh serta-merta langsung dipenjara. Ada kira-kira ajas praduga tidak bersalah lah. Jadi seseorang itu boleh ditahan, boleh dipenjara, boleh diproses secara hukum ketika ada bukti. Dan bukti itu harus dilengkapi dalam waktu 2 hari. Ketika dalam konteks 2 hari, waktu 2 hari tidak bisa dipenuhi, maka dibebaskan. Kemudian tahun 1689 keluar Bill of Rights yang merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris saat itu sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James. Raja James ini hampir sama dengan Raja John ketika melakukan atau melaksanakan kekuasaannya secara wenang-wenang. Termasuk di sini adalah kebebasan dalam memilih parlemen, kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing, kemudian berhak untuk mengubah keputusan raja. Ada peran serta masyarakat dalam setiap keputusan pemerintahan kerajaan yang diambil Raja James II saat itu. Nah, kemudian di Indonesia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu terbagi jadi 2 periode. Adalah periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Di mana periode sebelum kemerdekaan itu perkembangan HAM, pemikiran HAM di Indonesia itu dijumpai lewat pemikiran-pemikiran organisasi pergerakan. Pemikiran Budi Utomo, pemikiran PNI, yang pada intinya adalah untuk melawan kolonialisme.
Karena segala macam bentuk penjajahan kolonialisme itu adalah sebagai bentuk dari uh, sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Penjajahan kolonialisme itu sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia berjuang melalui organisasi-organisasi tadi. Kemudian periode selanjutnya adalah periode setelah kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia setelah merdeka itu kemudian mengakui tentang penghormatan, penegakan, penghayatan hak asasi manusia yang dibuktikan dengan tercantumnya pengakuan hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu dalam pembukaan alinea pertama, alinea keempat, kemudian uh, dalam batang tubuh ya, itu pasal 27 sampai 34, kemudian dalam TAP MPR dan dalam operasionalisasinya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, ini dua periode ini. Yaitu periode pertama adalah sebagai bentuk untuk melawan penjajahan kolonialisme, dan periode kedua adalah dalam bentuk pengakuan dan penegakannya karena setelah merdeka tadi. Oke, selanjutnya mahasiswa sekalian, nah ini instrumen nasional, artinya ini sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia setelah kita merdeka. Jadi hak asasi manusia itu tidak main-main, tidak hanya diakui secara secara de facto, tapi secara de jure juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, ada TAP MPR, ada Undang-Undang Nomor 39, ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ada Kepres Nomor 181 tahun 98 tentang Komnas anti kekerasan terhadap perempuan dan segala macamnya, terhadap anak dan perempuan, Komnas HAM. Ini artinya memang instrumen-instrumen hukum di Indonesia juga diarahkan untuk menghormati dan menegakkan tentang hak asasi manusia itu. Nah, mahasiswa sekalian, ada beberapa macam HAM. Yang pertama menurut Piagam PBB, yaitu Piagam PBB atau biasanya disebut sebagai deklarasi Universal Declaration of Human Rights. Itu ada beberapa HAM yang tercantum dalam PBB. Pertama adalah berpikir dan mengeluarkan pendapat. Jadi berpendapat itu adalah bagian dari asasi. Kenapa? Pemikiran kita diberikan kuasa, diberikan kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal pikiran. Jadi pikiran atau pendapat itu adalah sebagai bentuk dari hak asasi yang diberikan oleh Allah melalui akal yang diberikan. Pendapat itu adalah sebagai bagian dari hak asasi yang diberikan Allah melalui akal yang kita punya saat ini. Karena kita adalah makhluk yang berakal, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain atau makhluk Tuhan yang lain. Hak memilih sesuatu itu juga menjadi hak yang diakui dalam Piagam PBB. Memilih sesuatu, seseorang itu milih sepatu mereknya Nike atau Adidas, itu menjadi hak memilih sesuatu. Mau laptop, memilih merek Acer, merek Toshiba atau merek Samsung, itu juga menjadi bagian dari memilih sesuatu. Nah, ini artinya ini berkaitan dengan hak asasi yang mencegah untuk terjadinya monopoli. Maka kebebasan memilih sesuatu menjadi hak asasi juga, hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran itu juga menjadi bagian asasi dalam kehidupan kita. Hak untuk memberikan pengajaran dari ibu, orang tua, dari guru, dari pemerintah, itu menjadi bagian dari hak yang harus diberikan. Kemudian ada hak untuk memilih agama, hak untuk memeluk agama. Nah, ini sering kita sering kita menjadi perdebatan di sini. Dalam konteks beragama, orang yang berkeluar dari suatu agama itu pasti dianggap murtad. Ya. Tapi di sisi lain, itu ada kebebasan orang untuk memilih agama. Maka saya ambil jalan tengah seperti ini.
Maksud memilih hak untuk memeluk agama itu bahwa seseorang beragama itu harus dijalani dengan ikhlas. Agama itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Nah, itu kuncinya. Sedalam-dalamnya konteks berdakwah, maka tidak ada berdakwah yang sifatnya memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, ini. Itu konteks kebebasan atau hak asasi memeluk agama. Uh, Kemudian ada hak hidup. Nah, hak hidup, ada hak kemerdekaan hidup, bebas dari perbudakan, hak memperoleh nama baik, hak memperoleh pekerjaan. Berarti pemerintah memberikan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pekerjaan pada warga negaranya, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini hak menurut PBB. Ini. Kemudian ada hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, ini hampir mirip, tadi beberapa hal yang lebih dispesifikkan. Yang pertama adalah ada hak untuk hidup. Dalam konteks ini termasuk hak mempertahankan hidup. Hak berkeluarga. Jadi setiap orang itu berhak menikah. Hak asasi untuk menikah. Menikah itu adalah hak asasi. Ya, orang memutuskan menikah atau tidak, kemudian menikah dengan si A atau si B itu mempunyai anak, itu adalah hak asasi. Maka program pemerintah tentang KB, keluarga berencana, yang di situ sering kita dengar punya anak dua lebih baik, gitu. Itu hanya sifatnya himbauan, tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Kalau pemerintah memaksakan program KB wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, maka itu sudah melanggar hak asasi. Karena memiliki jumlah anak berapapun itu menjadi hak asasi dari setiap orang yang berkeluarga. Program KB itu sifatnya hanya himbauan, tidak boleh dipaksakan atau diwajibkan. Hak mengembangkan diri, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan segala macam. Hak memperoleh keadilan. Itu. Jadi setiap warga negara itu berhak memperoleh keadilan. Kemudian hak kemerdekaan, hak untuk tidak diperbudak, hak berkomunikasi, ya, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak asasi kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Juga sama. Jadi, hak berkomunikasi itu juga termasuk sosial media kita, kemudian perangkat-perangkat kita, perangkat HP, laptop kita, itu juga menjadi bagian dari hak asasi kita. Kita berhak untuk tidak memberikan informasi yang sifatnya pribadi kepada orang lain. Kalau orang lain secara diam-diam kemudian mencuri informasi kita, informasi pribadi yang tidak kita publish, itu bagian dari pelanggaran HAM. Atau sering nih, temennya akrab, HP-nya geletak, tahu passwordnya, kemudian dibuka password, dibaca WA-nya dan segala macamnya. Itu pelanggaran hak asasi ringan sebenarnya. Karena tidak boleh. Karena itu sifatnya pribadi. Ini tidak bisa itu. Maka jangan lancang. Ya, jangan lancang untuk membuka sosial media atau membuka perangkat-perangkat yang sifatnya pribadi dalam diri seseorang. Itu tidak bisa. Itu bagian dari hak berkomunikasi. Ini hak keamanan itu. Kalau kamu masuk rumah selonong, tidak diizinkan masuk, belum diizinkan masuk rumah, terus kamu masuk rumah, itu juga bagian dari hak asasi setiap orang. Itu hati-hati itu. Nah, ada macam-macam HAM. Ini macam-macam HAM dikelompokkan lagi supaya tidak dari segitu banyak itu dikelompokkan lagi. Pertama, hak pribadi. Hak menyatakan pendapat, memeluk agama, kebebasan bergerak. Itu hak pribadi. Loh, Pak, ketika masa pandemi kemarin kita dilarang kebebasan bergerak, Pak. Misalnya, ya, misalnya seperti itu. Ya, negara membatasi pergerakan manusia ketika masa pandemi COVID-19 itu dalam rangka untuk melaksanakan kewajibannya melindungi hak hidup kalian. Nah, ini. Maka negara melakukan kebijakan untuk membatasi PPKM misalnya, lockdown gitu. Membatasi pergerakan kita, pergerakan masyarakatnya supaya tidak terpapar. Nah, itu. Tapi pada konteksnya hak kebebasan untuk bergerak, apa namanya, pergi kemanapun itu menjadi hak pribadi. Hak ekonomi, memiliki sesuatu, membeli, menjual, memanfaatkannya, itu menjadi bagian dari hak pribadi. Hak ekonomi, maaf. Itu. Hak politik,
hak untuk ikut dalam pemilu, hak untuk memilih, dipilih, hak untuk mendirikan partai politik itu menjadi bagian dari hak politik, hak asasi politik. Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, right of legal equality, kesetaraan yang sama dalam hukum, rule of law kemarin. Ini menjadi hak asasi juga. Saya saya seorang anak Pak Tani mencuri sendal misalnya dengan anaknya Pak Presiden nyolong sendal, maka hakikatnya secara uh, hak asasi juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Itu. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, memilih sekolah di mana, kemudian ambil jurusan apa, itu juga bagian dari jadi hak asasi sosial dan kebudayaan. Kemudian hak mendapatkan perlakuan tata cara peradilan yang sama, procedural right. Misalnya peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan dan segala macamnya. Tidak boleh semena-mena. Artinya seorang polisi juga nggak bisa semena-mena masuk rumah kita tanpa seizin kita, tanpa surat kenegaraan atau surat-surat penggeledahan yang bisa ditunjukkan sebelumnya. Ini. Kemudian masyarakat sekalian, ada pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Pertama, pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan cara pertama mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghormatan dan penegakan HAM. Ini. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak. Bersikap menghormati dan toleransi kepada orang lain. Tidak memperlakukan perbuatan diskriminasi terhadap rasis atau sara. Tidak boleh kita menjelekkan suatu suku, suatu agama. Itu. Kemudian tidak bersikap memaksakan kehendaknya pada orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Sekalipun agama, sekalipun itu. Kamu memberikan hutang kepada orang lain 500 juta. Kamu berikan. Kamu tagih. Orang itu nggak membayar. Udah, hutangnya saya nggak lunas, tapi kamu masuk agama saya. Itu nggak bisa. Itu sama saja memaksa kehendak. Dan itu tidak diperbolehkan. Perbuatan main hakim sendiri, seorang yang melakukan kesalahan, itu juga tidak boleh dilakukan. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang mengancam atau mengancam hak hidup kita. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang paling ada pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk membunuh. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras. Nah, ini. Ya, atau ras, kelompok etnis atau kelompok agama. Misal serangan Israel ke Palestina. Ketika serangan itu ditujukan untuk menghilangkan sekelompok orang yang tinggal di Palestina misalnya. Ini. Atau orang-orang Rohingya, orang-orang yang beragama Islam di Sri Lanka misalnya, yang mereka memang sengaja ditindas atau supaya mereka hilang dari situ, supaya tidak mendiami tempat itu. Ini masuk kejahatan genosida untuk menghilangkan sekelompok orang tertentu, sekelompok agama, sekelompok etnis, sekelompok bangsa tertentu. Ini. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan. Nah, di situ aja kejahatan kemanusiaan, ada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan itu termasuk kejahatan dan kemanusiaan. Ini. Misalnya seseorang yang diperbudak, misalnya karena nyawanya terancam, itu termasuk dalam kejahatan manusia. Atau seperti Bupati Langkat waktu itu yang kasus manusia kerangkeng. Jadi orang-orang yang mereka bekerja di tempat Bupati Langkat misalnya, kemudian mereka bekerja tanpa dibayar, kemudian diancam, dikerangkeng dan segala macamnya supaya tidak kabur. Itu termasuk dalam konteks kejahatan kemanusiaan. Ini perampasan kemerdekaan, perampasan kebebasan fisik dan segala macamnya itu termasuk tadi. Penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran. Nah, ini cara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara. Ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan yang berat. Itu. Seorang yang kemudian
Perbudakan seksual itu misalnya begini, seseorang yang punya foto telanjang sesuatu, misalnya foto telanjang, kemudian seseorang itu diancam kalau tidak menuruti perintahnya, maka fotonya akan disebarkan, itu masih termasuk dalam perbudakan seksual. Itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi dan tidak bisa seperti itu. Itu. Penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, penculikan maksudnya di sini. Kejahatan apartheid gitu ya. Yaitu kejahatan yang memberikan pelayanan berbeda terhadap orang yang berbeda, beda fisik misalnya karena beda warna kulit dan segala macamnya. Itu tidak diperkenankan. Itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Nah, ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pernah terjadi, pembunuhan massal, PKI, Tanjung Priok dan segala macamnya ini. Kemudian pelanggaran HAM internasional itu termasuk pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler, apartheid di apartheid di Afrika Selatan, invasi Israel ke jalur Gaza, invasi Irak ke Iran, invasi Amerika Serikat ke sekutunya, beserta sekutunya kepada Irak, itu termasuk uh, pelanggaran HAM yang pernah dilakukan secara internasional. Kemudian uh, sanksi pelanggaran HAM internasional. Nah, itu yang pertama ada travel warning, yaitu larangan berkunjung ke negara tertentu. Nah, ini bisa memberikan dampak negaranya kehilangan devisa karena pariwisata misalnya. Pengalihan investasi, penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor dan embargo ekonomi. Nah, ini contoh pelanggaran HAM internasional. Kemudian, mahasiswa sekalian, ini saya akan berikan minggu depan materi ini. Nah, sekaligus nanti minggu depan ada tugas. Tapi sementara untuk pertemuan hari ini sampai kepada ini, sanksi pelanggaran HAM secara internasional. Oke, mahasiswa sekalian, demikian untuk materi hak asasi manusia. Materi selengkapnya bisa dibaca di buku yang sudah saya share secara online. Nah, ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kita. Nah, saya anggap dari kemarin, dari pertemuan pertama sampai detik ini, kalian tidak pernah menanyakan terkait dengan materi-materi yang tidak dipahami. Berarti saya anggap kalian memahami, gitu ya. Kalian memahami. Kita buktikan nanti di di UAS-nya juga gitu loh. Walaupun di UTS kemarin kalian banyak juga yang nilainya tidak mencapai target yang maksimal gitu. Ini jangan malu bertanya, karena ketika di kuliah ini kalian nanti yang rugi ketika kalian malu bertanya, tidak memahami konteks materi tertentu. Oke. Demikian maksud kalian untuk materi hak asasi manusia pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.